Selamat pagi dan selamat sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dinin wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu 16 September 2020 kita akan mengikuti uji petik virtual yang dilakukan oleh KMP di Desa Duluhupa, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Ibu tim konsultan manajemen pusat program Kotaku. Mohon maaf kami tidak sempat sama satu persatu. Yang kami hormati Bapak tim leader OSP 8 bersama Bapak Ibu TA dan Sub TA. Yang saya hormati Satgar PPK, kita lihat ada bergabung di grup ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Duluhupa bersama staf. Yang saya hormati Koordinator BKN Harapan Kita Desa Duluhupa bersama anggota Bapak Ibu KSN. Yang saya hormati teman-teman fasilitator maupun teman-teman taskot yang sempat hadir di aula Desa Duluhupa. Saya Askop Mandiri Kabupaten Gorontalo, Sukami Kebandahan akan memimpin moderator pelaksanaan uji petik virtual KMP di Desa Duluhupa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya pengarahan singkat dari Bapak tim leader OSP 8 Provinsi Gorontalo kepada Bapak Ilham Hamid, dipersilakan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dalam rangka untuk sharing pengalaman bersama dengan teman-teman di KMP dan manajemen pusat sehubungan dengan kegiatan kita di tahun 2020, di mana Duluhupa menjadi salah satu lokasi kegiatan BPM tahun 2020. Sebelum kita menganjak pada acara selanjutnya, beberapa informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan uji petik sendiri yang dilakukan di Provinsi Gorontalo ini ada beberapa tujuan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran COVID serta SMK 3 telah dilaksanakan selama kegiatan konstruksi. Yang kedua, memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen teknis yang telah direncanakan dan kualitas infrastruktur dapat memenuhi standar teknis. Memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dapat berjalan maksimal sesuai dengan target dan rencana kerja KSM di dalam kurva S. Kemudian memastikan pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan di tingkat KSM. Kemudian memperbaiki atau memberi input pada pengendalian kegiatan khususnya percepatan pemanfaatan BPM. Kemudian memberikan dukungan untuk penyelesaian permasalahan kendala yang mungkin terjadi kegiatan kita di lapangan. Kemudian ada uji petik sendiri menjadi bagian dari mekanisme verifikasi kualitas data monitoring online. Jadi Bapak Ibu yang ada di sana, bukan audit, ini hanya untuk sharing pengalaman, untuk dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan dilakukan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Jadi suasananya santai saja, enjoy saja, nanti ceritakan saja apa yang sudah dikerjakan di lokasi, karena teman-teman KMP sebetulnya ingin juga ke lapangan, ingin juga berkunjung ke Desa Duluhupa, tapi karena kondisi kita saat ini masih dalam pandemi COVID, apalagi Jakarta sudah PSBB diterapkan kembali, jadi teman-teman di Jakarta juga belum bisa meninggalkan Jakarta. Padahal mereka ingin sekali ke Gorontalo untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya informasi untuk teman-teman di KMP, data terakhir kemarin tanggal 15 dari COVID di Dinas Kesehatan Provinsi menyatakan bahwa Provinsi Gorontalo yang terpapar COVID itu sudah totalnya 2.330, di mana kemarin terjadi penambahan 16 orang. Kemudian ada 186 jiwa yang dirawat
kemarin bertambah 24 orang, kemudian yang sembuh itu 2077, kemarin bertambah 40 orang, dan yang meninggal alhamdulillah sudah bertambah lagi. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan kegiatan di lapangan. Dan untuk kegiatan kita sendiri di lapangan tetap berkoordinasi dengan gugus COVID setempat, baik di level kelurahan, kecamatan maupun di kota, sehingga penerapan standar kesehatan COVID-19 tetap kita pantau, baik dalam kegiatan konstruksi maupun kegiatan-kegiatan di depan. Selanjutnya ini kami menyampaikan secara singkat tentang gambaran umum di Provinsi Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri punya 2 lokasi dampingan, kota dan kabupaten, dengan jumlah lokasi yang mendapatkan BPM tahun 2020, 10 kelurahan, 4 di kota, di Kabupaten Gorontalo, dengan masing-masing alokasi 1 miliar. Untuk BPM yang sudah cair PPKM sampai hari ini sudah 9,1 miliar, menyisahkan 3 kelurahan, tapi 1 sudah keluar SPM-nya tahun lalu, dan akan 2 target kita minggu depan insya Allah bisa kita tuntaskan untuk pencairan PPKM. Dengan pemanfaatan di KSM saat ini sekitar 6 miliar lebih, untuk kota 2,4, kemudian kabupaten 3,6. Dan progres pemanfaatan rata-rata dengan progres fisik 65,5. Kemudian jumlah tenaga kerja sampai data terakhir ini adalah 662 orang, dengan realisasi HOK 19 dengan realisasi biaya HOK sekitar 1,9 miliar. Nah, ini realisasi PKT yang selalu kita sinkronkan dan kita selalu menyandingkan dengan data EMON yang ada di Satgas Provinsi, sehingga data kita selalu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk kurva S progres fisik kita sesuai target Provinsi Gorontalo di minggu kedua bulan September, itu memang target di kurva S kita untuk progres fisik itu sekitar 58,75%. Akan tetapi capaiannya tadi sekitar 65,55%, sehingga terjadi deviasi surplus kurang lebih 6,8% untuk Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk kurva S progres keuangan kita dari target di minggu kedua 5,8 miliar, realisasinya sekitar 6,5. Jadi kita masih di atas kurva S. Mudah-mudahan ini sampai di minggu ketiga atau keempat di bulan November kita bisa tuntaskan dan bisa mencapai sesuai target penyelesaian BPM 2020. Nah, ini untuk realisasi PKM kita dari 10 kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk pelatihan sendiri sampai KPP sudah menyelesaikan 100%, kecuali beberapa kegiatan sosialisasi. Ini data yang terinput 3 hari lalu, tapi data terakhir yang masuk tadi pagi sebetulnya sosialisasi juga sudah 93%. Insya Allah minggu depan untuk kegiatan PKM kita bisa tuntaskan dan mungkin itu informasi singkat yang saya sampaikan ke KMP maupun Bapak Ibu yang ada di Dua Hupa sana. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dilancarkan dan disukseskan. Dan tadi ada masukan dari Pak Agus Nuh, insya Allah Pak Sutami, untuk di ruangan ini kita akan selesaikan sampai pukul 12, paling lambat 12.30, dari kunjungan setelah jadi mungkin kita sampai waktu, karena perbedaan waktu kita dengan Jakarta, kita mungkin ambil jalan tengah sampai 1:30 kita di ruangan, nanti 1:30 baru kita lanjut ke lokasi. Baik teman-teman di Jakarta juga isoma, kita juga ada isoma. Karena kalau di jadwal kita jam 12.30 langsung ke lokasi, kemudian sampai jam 1 di Jakarta isoma. Jadi mungkin dikondisikan saja waktunya Pak Sutami, kita sampai jam siang, nanti lanjut ke lapangannya setelah isoma. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa Ayahanda yang sudah memfasilitasi tempat dan kegiatan pada pagi hari ini, juga kepada koordinator PKM di Tono yang sudah sangat support teman-teman di lapangan.
lapangan sehingga uji petik kita bisa laksanakan. Dan Ketua KSN juga hadir ini, Pak Utam sama Pak Sugeng. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat Pak, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan lancar dan selesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Saya kira demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askot Mandiri, Program Petakku Kabupaten Gorontalo bersama tim fasilitator. Yang saya hormati Koordinator BKN Harapan Kita Desa Duluhupa bersama seluruh anggota, Bapak Ibu KSN Maulimpapo dan Mopulete yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih terbantu oleh inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, kekuatan, dan kemauan serta ikhlas hadir di gedung Sanggar Seni Duluhupa guna melaksanakan kegiatan uji petik virtual oleh KMP Pusat. Salam dan taslim kepada baginda Rasulullah, salam berterima kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semua yang selalu antusias dalam melaksanakan segala ajarannya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami selaku pemerintah desa pertama menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan hari ini di desa kami, dan kami sampaikan bahwa Desa Duluhupa ini lahir pada tahun 2017 hasil pemekaran dari Desa Pilhayana. Kemudian dinamakan Desa Duluhupa. Pada saat itu desa ini hanya satu dusun dari Pilhayana yang setiap kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah. Setiap rencana melalui musyawarah sehingga dimunculkan nama desa ini Desa Duluhupa. Artinya desa musyawarah. Kemudian pada desa ini letak desa sebelah utara berbatasan dengan Desa Induk Pilhayana, sebelah timur dengan Kabupaten Bonebolano, sebelah selatan itu berbatasan dengan Desa Hunawa, juga sebelah barat dengan Desa Hulawa. Luas desa itu ada 103,12 hektar yang terdiri dari dua dusun. Dusun 1 Ilopono seluas 60,49 hektar dan dusun 2 Ilomata dengan luas 42,63 hektar. Dalam kegiatan yang terkait dengan hubungan program Petakku ini sejak tahun 2009 terbentuk Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKN Duluhupa, itu lahir pada tahun 2009. Kemudian dengan program verifikasi dari program Petakku pada tahun 2016, Desa Duluhupa juga termasuk dalam kategori umum, sehingga realisasi pada tahun 2020 ini beroleh dana. Kemudian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh DKN dengan nama Harapan Kita yang diketuai oleh Bapak Haji Kartono, itu dibantu oleh kelompok swadaya masyarakat KSN. Ada 2 KSN dalam pelaksanaan program
Kotaku yang dilaksanakan pada saat ini. Ya, ini yang pertama KSM Mo'ulintapo. Mo'ulintapo dengan bahasa Gorontalo yang artinya ini cekatan atau teliti dalam bekerja. Mo'ulintapo, cekatan atau teliti pada melaksanakan kegiatan. Yang kedua, KSM Motulete. Motulete bahasa Gorontalo asli dengan arti pengertian hasil pekerjaan ini rapi, teratur dan indah. Ini ada dua nama KSM yang bekerja di Desa Duloba ini. Jadi insya Allah dengan kegiatan ini desa kami lebih meningkat dari keadaan sekarang. Karena keadaan desa, permasalahan yang dihadapi, yakni sebagian jalan desa ini masih belum pemerasan. Ada juga yang sudah pemerasan. Kemudian drainase, ini diperlukan oleh masyarakat petani pengairannya, namun setiap saat itu menerima sedimen yang tidak tertipu. Yang berikut dari sebagian penduduk itu spal masih kurang, dan juga yang terakhir permasalahan di desa kami adalah penanganan sampah. Ini ada 4 hal yang kami sampaikan ini yang alhamdulillah ini terpapar dalam program Kotaku yang dilaksanakan di Desa Duloba. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan itu juga pada masa pandemi COVID-19, alhamdulillah semua dari tenaga kerja, KSM, DKM, aparat yang ada di desa tetap melaksanakan dengan kegiatan yang bertitipkan dengan protokol kesehatan yang tidak terabaikan. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah. Barangkali cukup sekian singkat yang saya sampaikan. Insya Allah mendapat dukungan yang lebih baik dan desa kami lebih meningkat, masyarakat kami lebih sejahtera. Terima kasih. Wabillahi kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa Duloba, Bapak Haji Abdullah Arif, yang telah menyampaikan sejarah tentang berdirinya Desa Duloba maupun BKN dan kegiatan Kotaku sekaligus tentang persoalan COVID-19 di Desa Duloba. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu penjelasan umum kegiatan program Kotaku yang ada di Desa Duloba. Ada dua. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Koordinator BKN Harapan Desa Duloba kepada Bapak Haji Kartono Daud, SC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Konsultan Manajemen Pusat KIP di Jakarta, tim ahli, tim leader bersama jajarannya yang adakan kami hormati pemerintah Desa Duloba bersama jajarannya, teman-teman dari Asbab Mandiri Kabupaten Gorontalo, Bapak Ibu fasilitator yang sangat
peduli dan sibuk di desa kami. Anggota BKN yang hadir, teman-teman KSN, maulid tamu dan maulid itu yang kami hormati. Salam dan salam mari kita haturkan pada Nabi Rasulullah SAW. Semoga limpah rahmatnya dan tercurah kepada kita, para sahabat dan peserta, semua yang hadir di tempat ini, baik yang langsung lewat media maupun masyarakat yang ada di Jumlah. Tentunya kita hati-hatinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama di desa kami, Desa Blauto, Kecamatan Telaga. Baik Bapak dan Ibu, secara umum kami dapat memberikan gambaran bagaimana program ini masuk di desa kami, dan di awal sudah disampaikan oleh pemerintah desa. Tentunya ini berawal daripada proses-proses yang kami terima melalui teman-teman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang didampingi langsung oleh tim leader, ASOP, dan teman-teman fasilitator selama beberapa tahun untuk memperkenalkan program ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kami dilahirkan atau lembaga ini lahir sejak tahun 2009. Kalau menghitung secara umur atau waktu, itu kurang lebih 11 tahun lembaga ini sudah berdiri. Kemudian sejak kami menerima program dari P2KP, kemudian PNPM Mandiri Perpetahan, alhamdulillah sejak 2016 program ini masuk dan realisasi pelaksanaan baik fisik maupun non fisik di 2020. Tentunya ini adalah satu dukungan yang sangat besar oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi, dan lebih-lebih dukungan dari teman-teman konsultan baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Di tengah wabah COVID-19, harapan besar masyarakat beroleh pekerjaan, ingin bagaimana upaya bisa ada penghasilan. Kami tahu persis, mulai dari tingkat lingkungan atau dusun sampai ke daerah-daerah yang maju sangat sulit untuk memperoleh penghasilan. Keberadaan program Betaku memberikan sebuah harapan besar, walaupun dengan waktu yang sudah ditentukan, tetapi sangat membantu masyarakat kami, terutama para pekerja. Ini adalah sebuah rahmat yang sangat luar biasa. Kemudian kegiatan yang kami peroleh dalam estimasi anggaran yang disampaikan melalui dokumen perjanjian lembaga bersama Satker yang kami tandatangani, itu jumlah dana 1 miliar yang mungkin sudah disampaikan oleh tim leader bagaimana item kegiatannya. Kami tinggal menambahkan. Kegiatan ini sudah diawali oleh kegiatan pemberdayaan peningkatan kapasitas. Yang pertama dari
1 miliar anggaran, ada anggaran-anggaran non-fisik yang telah kami laksanakan bersama teman-teman fasilitator. Yang pertama adalah sosialisasi di tingkat desa, itu sudah dilaksanakan. Kemudian sosialisasi massal yang lebih fokus pada pertemuan-pertemuan baik di ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian di 2 dusun kami sudah melakukan yang namanya rombong warga. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang belum kami laksanakan adalah sosialisasi program, dan memang ini sudah terjadwalkan karena dengan sangat kesibukan pemantauan kami di lapangan untuk memacu progres fisik, sehingga ini bukan kami tunda, tetapi juga di sela waktu yang sudah berjalan tetap akan kami laksanakan. Kemudian secara administrasi pelaporan kronologis daripada program ini telah dibuatkan buletin, dan itu di tahap 1 ini sudah terlaksana. Kemudian untuk informasi lewat media melalui spanduk itu sudah terrealisasi 100%, baik yang ada di ruangan maupun di lokasi-lokasi kegiatan. Baik Bapak dan Ibu, kemudian kami akan secara umum kegiatan di 2 KSM. Kegiatan di 2 KSM untuk KSM Motulete itu rencana jalan kerabat yang sudah terlaksana maupun terencana itu 510 meter. Kemudian drainase lingkungan 208 meter. Kemudian untuk saluran pembuangan air limbah atau kita biasa namakan spal itu direncana 100 meter. Yang selanjutnya 3 SM, maaf, masih lanjutan. Jalan kerabat ini dari 510, kemudian masih ada penambahan, itu kurang lebih 239 meter yang sementara dalam pelaksanaan. Kemudian tadi untuk KSM Maulintapo, kalau di awal kami jelaskan KSM Motulete, kemudian ini sekarang KSM Maulintapo. Untuk pekerjaan jalan beton itu rencana 239 meter. Kemudian drainase lingkungan 211 dan 219 ya, drainase lingkungan ya. Kemudian dalam capaian progres drainase lingkungan secara totalnya itu bisa mencapai panjang 638 meter. Progres sampai dengan minggu kemarin 50,79%. Kemudian untuk jalan secara totalnya 749 meter dengan progres rata-rata 44,60%. Kemudian untuk spal ini baru minggu kemarin kami laksanakan, itu rencana 100 meter
capaian progres 4,61%. Secara total rata-rata progres di 2 KSN ini mencapai kurang lebih untuk KSN Maulin Dapo 53,38%. Kemudian untuk itu secara total 53,38%. Kami tidak menyebut angka-angka rupiahnya, ya tentunya sudah bisa kita lihat pada slide gambarannya seperti itu. Kemudian berjalannya kegiatan ini punya alasan-alasan atau dasar-dasar, karena yang pertama dari luas wilayah yang kurang lebih 103 hektar itu kawasan yang masih kami lihat untuk pencegahan awal ke kawasan kumuh itu masih di atas 10%, atau sekitar 15% dari luas wilayah. Sehingga ini merupakan juga satu indikator program ini bisa dilaksanakan di desa Durubah, Kecamatan Talaga. Dilihat dengan beberapa program yang dilaksanakan oleh desa, ini masih banyak juga hal-hal yang perlu kita tangani. Yang pertama adalah belum semua masyarakat memperoleh yang namanya jamban keluarga. Kemudian belum semua rumah masyarakat sudah memperoleh jaringan air bersih. Nah, inilah yang merupakan satu indikator yang perlu dibenahi secara bersama. Alhamdulillah dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh yang sudah dipercayakan di Desa Kabing, tentunya ini sedikitnya akan memberikan suatu perubahan baik secara akses maupun kegiatan yang bisa mendukung hal-hal lain baik di pemerintahan, kemasyarakatan maupun sifat sosial dan keagamaan. Selanjutnya, kegiatan ini sebagaimana yang menjadi harapan besar kepada pemerintah baik di pusat maupun daerah, setiap kegiatan oleh menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah ini kami tetap pantau dan terlaksana dengan baik kerjasamanya dengan pihak tenaga kerja yang ada di lapangan. Kemarin kami sampaikan di sela-sela kegiatan berlangsung, kami menerima kunjungan dari bapak-bapak yang terhormat DPR Provinsi Gorontalo, dan mereka setelah diberikan informasi banyak apresiasi yang telah diberikan terutama kepada pemerintah pusat, teman-teman konsultan, bahwa dari sekian banyak desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo yang kurang lebih 215 desa dan kelurahan yang mendapatkan alokasi anggaran ini hanya kurang lebih 4 kelurahan dan 2 desa atau 6 lokasi.
sehingga mereka mempertanyakan bagaimana caranya sampai kegiatan ini berada di desa kami. Tentunya ini kerjasamanya bukan sehari dua hari, tetapi sejak 2016 kami sudah berjuang sehingga tidak besan-besannya masyarakat tetap siapa saja yang datang ke desa kami tentunya beroleh pelayanan yang maksimal. Jangan kita merasa heran pada saat ini banyak desa-desa maupun daerah yang tidak beroleh kegiatan, tetapi di desa kami ini sangat luar biasa. Sebagaimana penyampaian dari masyarakat yang lalu lalang dengan kesibukan melintasi desa kami maupun anggota DPR Provinsi Gorontalo yang memantau pelaksanaan kegiatan. Bapak dan Ibu yang akan hormati, kira-kira ini gambaran singkat yang bisa kami sampaikan. Memang di beberapa kegiatan ini masih banyak yang perlu kita danai, tapi keberadaan program masuk ke desa kami tentunya ini merupakan hal yang sangat perlu kami ucapkan banyak terima kasih dan berikan apresiasi kepada teman-teman KMP baik yang ada di pusat, penelitian di daerah, dan teman-teman peserta. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa berkembang pada diskusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.